Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perumpamaan Yesus hari ini pada intinya ialah jangan menghakimi sesamamu. Perumpamaan pertama mengenai orang buta menuntun orang buta. Melalui perumpamaan itu Yesus mengajarkan bahwa tidak mungkin menuntun orang lain dengan baik, kecuali dia sendiri dapat melihat dengan jelas arah atau jalan yang akan ditempuh. Ada orang yang begitu bersemangat menuntun orang lain, sementara dia sendiri buta tentang arah dan jalan yang akan ditempuh. Dengan ini kita diajak untuk berhati-hati ketika memilih siapa yang harus diikuti, agar kita tidak tersandung dan jatuh ke dalam lubang karena pemandu kita buta. Dengan kata lain, pastikan dulu kita memiliki penglihatan yang jelas sebelum berupaya menuntun orang lain. Pastikan dulu mata kita sudah melek terhadap sesuatu sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Ada dua bahaya mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Pertama, mereka menjadikan diri mereka Allah atas orang lain. Kedua, mereka buta terhadap kelemahan diri kalau terlalu berfokus pada kesalahan orang lain. Pada akhirnya, mereka adalah orang buta yang mencoba menuntun orang buta lainnya, dan mereka terjatuh ke dalam lubang yang sama. Hal itu menjadi lebih jelas dengan perumpamaan Yesus yang kedua. Dia katakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan manusia adalah ngerumpi atau menggosip. Waktu yang dipakai untuk itu bisa berjam-jam. Yang dibicarakan adalah kekurangan dan kesalahan orang lain yang tidak hadir di hadapan mereka. Orang yang suka menggosip pada umumnya memiliki kekurangan atau kesalahan yang cukup besar. Namun mereka mencoba menutupinya dengan melihat dan menceritakan kekurangan orang lain. Maka benarlah teguran Tuhan Yesus hari ini. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kita semua mempunyai balok dalam mata kita, seperti kesombongan, dendam, iri hati, egois, merasa diri yang paling benar, suka memaksakan kehendak, berbohong,
dan masih banyak yang lain. Balok-balok inilah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan, kejujuran, keramahan, dan pengorbanan orang lain. Sebaliknya, kita cenderung dengan cepat melihat kekurangan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kekurangan kita sendiri. Kita sering merasa lebih baik dan lebih sempurna dari orang lain. Sama seperti orang buta menuntun orang buta, demikian juga kalau orang yang tidak sempurna menilai orang lain itu tidak sempurna, akibatnya bisa menjadi penilaian atau penghakiman yang amat subjektif. Yesus mengajak kita untuk lebih menilai diri daripada menilai orang lain. Kalau kita mau menilai orang lain, lihatlah diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kita seperti orang itu atau tidak? Apakah kita melakukan hal sama atau tidak? Jangan buru-buru menilai orang lain, sedangkan kita memiliki kekurangan persis seperti orang itu. Bercermin pada diri sendiri akan membuat kita menjadi lebih bijaksana, lebih bisa mengendalikan diri, dan tidak gampang mengumpat kesalahan orang lain. Hari ini kita diingatkan Tuhan agar menghidupi jati diri sebagai orang Kristiani. Orang yang sungguh beriman tidak akan menggunakan banyak waktunya hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Kita justru disadarkan untuk mau introspeksi diri terlebih dahulu dan berkontribusi secara positif untuk perkembangan diri orang lain.